Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Ketemu lagi di materi keberlanjutan terkait dengan manajemen pemasaran, yaitu kebijakan produk. Ya. Nah, kita membahas dulu terkait dengan pengertian produk. Apa itu produk? Produk adalah segala sesuatu yang memberikan nilai yang dapat memberikan manfaat bagi konsumen. Jadi produk juga dapat diartikan sebagai suatu sifat kompleks, baik dapat diraba maupun tidak diraba, termasuk bungkus, warna, harga, prestise perusahaan, lalu pelayanan pengusaha, dan juga pengecer yang diterima pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan. Ya, jadi produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuh kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Itu menurut si Fandi Ciptono. Ya. Jadi, Bapak Ibu bicara tentang produk, ini sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan ternyata produk-produk yang ada di sekitar kita atau bahkan yang kita gunakan itu merupakan hasil dari pencarian ataupun penelitian yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan baru yang akan memproduksi produk sejenis sehingga ada pembaharuan atau ada perbedaan dari satu produk dengan produk lainnya. Begitu juga dengan jasa yang ditawarkan, ya, selalu ada perbedaannya. Nah, di mana setiap produk-produk ataupun jasa yang akan eh, di eh, dipasarkan itu biasanya akan mengutamakan ya harus ada pembeda dan juga harus ada keunggulan yang dimiliki oleh produk tersebut. Sehingga apa? Sehingga konsumen itu merasa tertarik untuk membeli produk tersebut, gitu ya. Nah, alasan utama ya, alasan utama konsumen membeli produk itu pertama karena ciri khas ya dan juga manfaat. Nah, ciri khas yang dimaksud itu apa? Yaitu sesuatu yang berbeda ya. Sesuatu yang berbeda antara satu produk dengan produk lainnya, baik kandungannya, baik kemasannya, ya, baik manfaatnya. Nah, itu. Nah, begitu juga dengan manfaat. Manfaat yaitu manfaat yang ditawarkan oleh suatu produk yang dirasakan oleh konsumen. Ya bisa saja manfaatnya sama ya, tapi look ataupun kemasannya ataupun kandungan ataupun kualitas dari produk tersebut berbeda, gitu ya. Namun Bapak Ibu ada 5 tingkatan produk. Oke, kita balik dulu ya. Namun produk itu bisa dikelompokkan menjadi 2 ya. Ada yang ada yang produk fisik, ada yang dia produk jasa. Produk fisik itu apa? Produk fisik yang dia punya bisa kita lihat, bisa kita sentuh ya. Itu dia produk fisik. Kalau dia jasa, dia tidak terlihat, tapi kita merasakan manfaat eh, ataupun kegunaan dari jasa tersebut, gitu ya. Nah, ternyata ada 5 tingkatan produk. Ada produk utama ataupun inti, ada produk generik, ada produk harapan, ada produk pelengkap, dan ada produk potensial. Kalau produk utama, produk yang sebenarnya itu dibutuhkan dan akan dikonsumsi pelanggan itu untuk setiap produk yang ditawarkan, ya. Contohnya saja, misalnya laundry, ya. Lalu ada produk generik. Nah, produk generik itu produk dasar yang memenuhi fungsi produk paling dasar ataupun rancangan produk minimal dapat berfungsi. Nah, produk generik yang digunakan untuk laundry tersebut misalnya apa? Deterjen, mesin cuci, gitu ya. Nah, lalu ada produk harapan, produk formal yang ditawarkan dengan berbagai atribut dan kondisinya itu sangat normal, diharapkan dan disepakati untuk dibeli. Nah, contohnya itu seperti kualitas pelayanan, ya. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh laundry tersebut. Nah, lalu ada produk pelengkap. Produk pelengkap itu merupakan atribut produk yang dilengkapi atau ditambahi sebagai manfaat dan layanan. Nah, produk pelengkap ini lebih kepada produk
yang menjadi di luar, ya, di luar dari manfaat yang ditawarkan, ya. Contohnya, misalnya laundry, pilihan untuk penyelesaian laundrynya. Ada yang ekspres, ya, ada yang bisa, misalnya kita mau mintanya 1 hari, atau mungkin pada normalnya dia membutuhkan 2 hari, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ada produk pelengkap dan lebih kepada misalnya ada layanan penjemputan atau antar jemput. Nah, itu maksud ke produk pelengkap. Lalu yang kelima itu adalah produk potensial. Ini adalah segala macam tambahan dan perubahan yang mungkin dikembangkan, ya, untuk suatu produk di masa yang akan datang, ya, atau di masa yang akan datang. Produk potensial ini contohnya adalah penerapan member card, ya. Jadi untuk setiap penggunaan jasa laundrynya ada member card-nya. Jadi dengan member card ini kita bisa menghitung berapa banyak dia melakukan pemesanan dalam per bulan, ya. Lalu nanti ada reward yang kita berikan dari penggunaan batas penggunaan gitu, ya. Atau dengan untuk membuat member card kita punya syarat-syarat tertentu gitu. Nah, jadi ini menjadi produk potensial. Produk potensial inilah yang menjadi namanya pencipta hubungan antara si konsumen dengan si perusahaan atau si penyedia jasa maupun produk, ya. Nah, kita bisa lihat juga Bapak Ibu klasifikasi produk, ya. Klasifikasi produk itu tadi ada dalam bentuk barang, ya, lalu jasa, barang konsumen, dan ada barang industri. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah barang. Apa itu barang? Produk yang berwujud fisik sehingga dapat dilihat, dapat disentuh, dapat dirasa, dapat dipegang, dapat disimpan, dan dapat diperlakukan fisik lainnya. Nah, kalau ditinjau berdasarkan daya tahannya, itu barang terdiri dari dua. Ada barang tahan lama dan ada barang yang tidak tahan lama. Nah, untuk barang yang tahan lama, itu merupakan barang yang wujudnya itu biasanya bisa bertahan lebih lama, ya, dengan banyak pemakaian, atau umur ekonomisnya itu lebih panjang, misalnya lebih dari setahun, gitu, ya. Nah, contohnya itu seperti elektronik, TV, ya, kulkas, AC, dan lain sebagainya, gitu, ya. Atau produk-produk mebel, ya, yang juga bisa digunakan lebih dari 1 tahun, gitu, ya. Nah, lalu ada ternyata barang yang tidak tahan lama. Nah, barang yang tidak tahan lama ini dia punya ketahanan ataupun jangka gunanya itu ya terbatas. Contohnya, ya, makanan dan minuman yang kita gunakan, ya. Nah, jadi biasanya Bapak Ibu kalau kita beli makanan itu biasa kita lihat expirednya kapan, gitu. Jadi untuk orang-orang yang tidak terbiasa untuk mencek itu ya silahkan dicek lah, ya. Ketika membeli satu produk, ketika ingin menggunakan, ya pastikan ya produknya tidak lebih dari expired. Ya, emang kenapa Bu kalau dikonsumsi lewat dari expired gitu, ya? Kalau misal kamu gunakan sekali 2 kali ya mungkin nggak masalah, tapi kalau kamu terus mengkonsumsi yang namanya makanan-makanan yang expired, ya siap-siaplah mungkin ada akan mengganggu namanya kesehatan gitu, ya. Kenapa? Karena makanan yang biasa kita beli itu ada bahan pengawetnya. Nah, bahan pengawet itu ketika tidak berfungsi, maka bahan pengawetnya itu bisa jadi sudah apa ya, merusak kualitas dari makanan tersebut, yang pada akhirnya kalau kita timbun di tubuh itu bisa mengganggu kesehatan kita, gitu, ya. Nah, terus selanjutnya itu adalah jasa. Nah, jasa adalah setiap tindakan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya. Nah, eh, jasa tidak terwujud, ya. Ini mengakibatkan pemilik apapun kepemilikan apapun. Jadi produk jasa mungkin berkaitan dengan produk fisik atau tidak. Produk juga dapat diklasifikasikan berdasarkan konsumennya dan untuk apa produk tersebut dikonsumsi, ya.
Jadi berdasarkan ya berdasarkan klasifikasi produk ini, barang itu dapat dibagi menjadi dua, ada barang konsumen dan ada barang industri. Apa itu barang konsumen? Barang yang dikonsumsi untuk kepentingan konsumen akhir. Contohnya individu dan rumah tangga. Dan bukan untuk kepentingan bisnis. Jadi barang konsumen itu dapat dibedakan menjadi 4, ya. Ada convenience goods, lalu ada shopping goods, lalu ada specialty goods, dan ada unstock goods. Oke, kita bahas satu-satu. Apa itu convenience goods? Itu adalah barang kenyamanan atau jasa kenyamanan, ya, di mana produk ini relatif tidak mahal, tetapi sering dibeli, ya, atau bahkan dengan sedikit waktu dan pertimbangkan untuk melakukan. Jadi dia kita nggak perlu pertimbangan untuk membeli produk tersebut. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah kebutuhan sehari-hari, ya, seperti membeli beras, ya, kebutuhan pokok lah. Nah, lalu ada 2 shopping goods. Ini adalah produk barang atau jasa yang lebih mahal dan lebih jarang dibeli oleh konsumen dibandingkan barang kenyamanan. Jadi biasanya produk ini produk yang memerlukan evaluasi dan juga pertimbangan yang lebih kompleks, ya, bagi konsumen dalam melakukan pembeliannya. Jadi shopping goods ini masuk contohnya peralatan rumah tangga, ya. Eh, lalu pokoknya produk-produk yang sebenarnya kita butuh, tetapi kita butuh yang namanya pertimbangan untuk memutuskan kita beli yang mana, gitu ya. Nah, lalu selanjutnya ini adalah specialty goods. Nah, specialty goods ini lebih kepada produk barang khusus dan juga barang jasa khusus yang merupakan produk yang sangat penting dan mahal harganya. Jadi konsumen memilih biasanya ini dengan melakukan pengambilan keputusan pembelian yang relatif lama dan dianggap paling tepat dan mudah untuk eh, berubah-ubah produk gitu ya. Jadi specialty goods ini contohnya adalah ya seperti mobil, ya, mobil Lamborghini misalnya seperti itu. Nah, untuk memutuskan membeli misalnya mobil Lamborghini, mungkin kita membutuhkan keputusan yang lama. Misalnya, ini mobilnya mau dipakai kemana, gitu ya. Lalu kalau kita beli, memungkinkan nggak kalau misalnya dipakai di jalan raya Siantar misalnya, ya. Karena Lamborghini itu punya kecepatan yang tinggi. Rasanya sia-sia ya kalau kita beli Lamborghini dengan harga yang sangat mahal, terus kita pakai, eh, misalnya kita pakai di Siantar, jalannya aja berlobang gitu ya. Nah, jadi butuh yang namanya keputusan yang cukup panjang untuk membeli produk tersebut. Ya, itu masuk ke specialty goods. Lalu ada unsold goods. Ini adalah barang yang tidak diketahui oleh konsumen atau kalaupun sudah diketahui oleh konsumen, konsumen belum tertarik untuk membelinya, ya. Kenapa? Karena unsold goods ini sebenarnya kita tidak butuh, ya, atau bahkan kita tidak inginkan beli produk ini, ya. Tapi di momen tertentu kita sangat membutuhkan. Contohnya peti mati, nisan kuburan, siapa orang yang mau mati? Kan gitu ya. Kalau kita mau pesan nisan kuburan, kita pesan peti mati ya dalam situasi berduka gitu. Sebenarnya kita tidak beli, tapi kita tidak inginkan, tapi kita butuh. Nah, itu yang masuk ke unsold goods gitu ya. Begitu juga misalnya tanah pekuburan. Nah, itu ya. Siapa orang yang mau beli tanah pekuburan? Ya berarti memang dia sudah siap untuk mati gitu ya. Tapi orang butuh dan harganya cukup ekspensif atau cukup mahal gitu. Oke. Eh, Selanjutnya bicara tentang barang industri. Nah, barang industri ini adalah barang yang dikonsumsi oleh industriawan, ya, antara konsumen dengan konsumen bisnis. Nah, jadi barang industri ini digunakan untuk keperluan selain dikonsumsi langsung, untuk diolah menjadi barang lain atau untuk dijual kembali. Jadi barang industri itu dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Ada material and part, lalu ada capital items, dan ada supplies and service. Oke, yang pertama terkait dengan material and part.
Ini merupakan barang yang seluruhnya atau sepenuhnya itu masuk ke dalam produk jadi. Jadi kelompok ini dibagi menjadi dua kelas, ya, ada bahan baku serta bahan jadi dan suku cadang. Lalu yang kedua ada capital items, ya. Ini adalah barang tahan lama yang memberi kemudahan dalam mengembangkan atau mengelola produk jadi. Jadi capital items ini dibagi menjadi dua kelompok, ya. Ada yang meliputi bangunan dan peralatan kantor. Nah, selanjutnya yang ketiga ada supplies and service, ya. Nah, ini merupakan barang yang tidak tahan lama serta jasa yang memberi kemudahan dalam mengembangkan atau mengelola keseluruhan produk jadi. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan atribut produk. Ya, jadi produk yang berhasil itu ketika dia memiliki atribut yang sesuai dengan yang diinginkan oleh si konsumen. Nah, atribut produk itu terdiri dari 9. Ada desain produk, ada warna produk, ada merek, ada kemasan, ada pemberian label, ada harga produk, ada kualitas produk, ada layanan pelengkap, dan ada jaminan. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama adalah terkait dengan desain produk. Nah, desain produk ini berkaitan dengan bentuk produknya, ya. Yang paling penting itu yang paling akan mempengaruhi si konsumen, ya. Jadi biasanya orang ketika beli sesuatu dia lihat bentuk fisiknya dulu, menarik atau enggak, gitu ya, menarik atau enggak. Misalnya kita mau beli handphone. Orang beli handphone kalau sekarang, yang sekarang ya, orang kalau melihat desain produk lebih kepada lihat ukurannya, ya. Tergantung kebutuhannya. Dia mau yang besar atau lebar, atau dia mau yang simple saja, gitu ya. Desain produk. Lalu yang kedua warna produk. Nah, varian produk. Nah, ya, varian warna yang diberikan dari produk tersebut, ya. Lalu yang selanjutnya itu adalah merek. Nah, merek ini lebih kepada citra dari produknya. Ya, citra dari produknya. Semakin famous produknya, semakin famous mereknya, ya semakin mahal harganya. Nah, kembali ke citranya, kan gitu ya. Seperti Apple, ya kita tahu bagaimana merek Apple. Kita tidak hanya tahu mereknya saja, kita tahu kualitasnya, apa kelebihannya, dan lain sebagainya. Maka ya kita juga bersedia untuk membayar lebih mahal. Nah, berbeda juga dengan Samsung misalnya. Kita mau beli Samsung, ya dengan mendengar mereknya, kita sudah bisa yang namanya mendeskripsikan bagaimana sih kualitasnya, gitu ya, terkait dengan ketajaman layarnya, lalu ketajaman warnanya, cahayanya, lalu juga kualitas kameranya, ya, kemampuan menangkap jaringan dan lain sebagainya, gitu ya. Kita sudah bisa bayangkan. Lalu selanjutnya itu adalah kemasan. Nah, kemasan ini terkait dengan bagaimana perusahaan itu mengemas produk ini bisa menjadi lebih menarik, gitu ya. Jadi kemasannya itu lebih menarik. Atau bahkan ada konsumen yang dia beli produk itu ya karena dia suka dengan kemasannya. Nah, itu ya, nggak usah jauh-jauh. Misalnya untuk kemasan Paragon, ya, cat Paragon, ya orang suka dengan kemasannya. Kenapa? Karena kemasannya bisa digunakan lagi gitu. Ketika isinya sudah digunakan, ya kemasannya bisa digunakan dalam jangka yang lama, gitu ya. Nah, maka mereka harus benar-benar membuat kemasan ya yang benar-benar bisa berguna lagi atau bisa digunakan atau bahkan yang ya lebih lebih ramah lingkungan gitu ya. Lalu selanjutnya pemberian label. Nah, pemberian label di sini Bapak Ibu, di mana perusahaan juga harus benar-benar memperhatikan ya kata-kata ya. Label bisa digunakan bagian dari kemasan atau merupakan etiket tanda pengenal dan dicantumkan pada. Nah, pemberian label hanya untuk dewasa. Iya. Contohnya di produk-produk itu ya
disesuaikan produknya, targetnya siapa, yang bisa konsumsi siapa, gitu ya. Jadi ada label-label ataupun ada pengingat ataupun alarm untuk orang-orang yang tidak bisa menggunakan. Contohnya minuman bersoda tidak disarankan untuk anak-anak misalnya berusia di bawah 5 tahun, misalnya seperti itu, ya. Ya sama, atau contohnya seperti kalian lihat kalau kalian beli obat gitu ya, ada obat yang generik, ya ada obat yang eh, dia buat label, ya obat ini obat keras gitu. Jadi seperti semacam peringatan gitu ya, peringatan akan produk-produk sebelum digunakan. Itu pemberian label. Lalu selanjutnya harga produk. Nah, harga produk ini juga menjadi ya pertimbangan yang sangat penting untuk si konsumen ketika dia memutuskan dia mau beli atau tidak. Maka disesuaikan dengan apa kemampuan belinya, ya. Lalu selanjutnya kualitas produk. Nah, ini juga penting. Biasa orang mau beli dengan harga yang murah dengan kualitas yang bagus gitu ya. Tapi sepertinya sekarang konsumen sudah mulai memahami, ya kalau kita mau dapat produk yang berkualitas oke, ya kita juga harus bersedia merogoh kantong dengan lebih dalam gitu ya. Maka biasanya kualitas produk ini bersaingan dengan yang namanya harga produk, ya. Dan konsumen mulai paham di sana gitu ya. Ketika produknya harganya standar ya atau lebih murah, ya jangan harapkan kualitasnya bisa sama dengan produk yang lebih mahal gitu ya. Nah, selanjutnya layanan pelengkap. Nah, layanan pelengkap ini seperti contohnya ya kalau misalnya handphone ya ada lebih kepada pelayanan ataupun store-nya itu ya. Store-nya di mana si konsumen ketika dia mau komplain, ketika dia mau memperbaiki produk-produk yang dia pakai, ya ada gitu, ada wadahnya atau ada layanan konsumennya yang bisa ditelepon atau lain sebagainya. Itu layanan pelengkap, ya. Lalu selanjutnya ini adalah jaminan. Jaminan sini lebih kepada assurance, ya, ataupun garansi yang kita berikan. Ya konsumen biasanya itu ya mereka akan mengharapkan yang namanya garansi untuk setiap pembelian produk-produk baru yang mereka beli. Apalagi produknya produk yang spesial atau produk-produk yang cukup mahal gitu ya. Nah, lalu selanjutnya ada bauran produk. Ini adalah kelompok produk yang dibuat perusahaan agar tersedia untuk dijual dan ditawarkan kepada konsumen. Jadi perusahaan itu dapat menyediakan berbagai produk yang terkelompok dalam lini produk. Ya. Jadi pengembangan dari lini produk itu adalah multiple product line, yaitu menyediakan berbagai jenis produk dengan mengidentifikasi berbagai peluang di luar lini produk yang sudah ada dan menawarkan kepada konsumen. Jadi keunggulan dari multiple line produk ini menjadikan perusahaan dapat tumbuh lebih cepat dan dapat membantu pada meminimalkan konsekuensi penurunan dari salah satu lini produknya. Ya, jadi perusahaan-perusahaan melakukan multi line produk itu dengan lebih memperkokoh posisi produk dalam persaingan dengan saling melengkapi kebutuhan dan pelayanan terpadu kepada konsumen. Nah, pengembangan produk baru itu biasanya diawali dengan idea generation, ya. Lalu ada idea screening, lalu ada concept development and testing, lalu ada marketing strategi development, lalu ada business analysis, dan ada product development, dan ada market testing, dan ada commercialization. Nah, sedangkan daur hidup produk ya itu terdiri dari 5 fase ya. 5 fase itu terkenal dengan yang pertama perkenalan. Jadi di fase yang pertama ini di mana produknya baru dan baru memperkenalkan ke konsumen ya.
Lalu ada tahap kedua, ya, daur hidup yang kedua itu terdiri dari pertumbuhan, di mana di tahap pertumbuhan ini dia sudah mulai yang namanya, kalau tahap pengenalan tadi dia masih memperkenalkan produknya, tingkat penjualannya juga masih rendah, dan tingkat kedua ini mengalami yang namanya kenaikan penjualan, ya. Lalu yang masuk ke tahap yang ketiga itu adalah kedewasaan. Di tahap yang ketiga ini, di sini adalah eh, tahap tertinggi ataupun masa famousnya atau tahap di mana konsumen banyak yang beli, gitu ya. Lalu yang keempat itu adalah tahap kejenuhan. Nah, di tahap kejenuhan ini orang mulai jenuh dengan produknya, maka mulai ditinggalkan. Ditambah lagi dengan adanya produk-produk pesaing yang ada, ya. Lalu di tahap kelima ini terjadi yang namanya penurunan minat beli, ya. Nah, ketika terjadi penurunan penjualan, maka perusahaan harus mulai memikirkan, ya, harus mulai memikirkan kira-kira apa yang harus kita lakukan kepada produk kita. Apakah kita harus memberikan pengembangan produk, ya, atau kita tambah variasi produknya, ya. Nah, atau kita tambah kandungan dari produknya. Maka itu harus dianalisis, harus dievaluasi, atau bahkan harus melakukan kembali survei kepuasan pasar. Oke, Bapak Ibu. Nah, setelah itu nanti baru masuk lagi ke tahap yang pertama. Jadi, kelima tahap inilah daur hidup produk yang dijalani satu produk. Lalu selanjutnya ada alternatif memperpanjang umur produk. Nah, ini yang saya katakan tadi, melakukan perluasan produk, mengadaptasi produk, lalu melakukan pengenalan ulang produk. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bicara produk, ini tidak lepas dari yang namanya merek ataupun brand, ya. Jadi menurut beberapa, ya, sumber, bahwa brand itu dapat dikatakan tentang seberapa mampu si perusahaan itu bisa mampu memilih nama, logo, simbol, ataupun paket desain, ataupun atribut lain itu yang dapat mengidentifikasi produknya sehingga membedakan produk tersebut dari pesaingnya. Sedangkan menurut si Keller, ya, itu merupakan bagian dari brand element, ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita punya merek, ya sebaiknya merek kita itu yang mudah diingat, merek yang berbeda dengan yang lainnya, di mana ketika kita bisa lihat logonya, kita sudah paham itu merek apa. Kita konsumen sudah tahu bagaimana citranya di tengah masyarakat, bagaimana kualitasnya, gitu ya. Nah, apa sebenarnya fungsi merek? Jadi bagi konsumen, fungsi merek ini menjadi consumer identification of source of product, lalu a segment of responsibility to product maker, lalu bisa risk reducer, lalu search cost reducer, lalu ada bagi konsumen juga bisa menjadi promise, bond, or pact with maker of produknya. Lalu bagi konsumen juga merek ini bisa menjadi symbolic device dan signal of quality, ya. Sedangkan bagi perusahaan, apa fungsi merek? Jadi merek ini berfungsi untuk identification to simplicity, handling or tracing. Lalu ada legal protection aspect, lalu ada signal of quality level to satisfy consumer, lalu ada source of competitive advantage, lalu ada source of financial return, ya. Jadi itulah fungsi dari merek tersebut. Lalu selanjutnya ada kemasan produk, ya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kemasan produk ini menjadi faktor fisik yang bisa dilihat oleh konsumen, yang bisa dapat mempengaruhi konsumen untuk akhirnya memutuskan untuk membeli, ya. Jadi untuk label produk itu biasanya terkait dengan logo perusahaan, nama produk,
daftar nama bahan yang digunakan dalam produk secara terbuka dicantumkan, lalu ada nilai gizi, lalu ada neto, lalu ada nomor daftar ke departemen terkait, lalu ada tanggal kedaluarsa, ada petunjuk penggunaan, lalu bagaimana cara penyimpanan, lalu alamat layanan konsumen dan alamat perusahaan dicantumkan dengan benar dan jelas. Oke, Bapak Ibu, terkait dengan materi kita sampai di sini ya. Sampai jumpa untuk di pertemuan selanjutnya. Salam sehat, Horas.